Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang citraan dan tipografi sosiologi pengarang yang diampu oleh Pak Agus Mahardika, M.Hum. Disusun oleh Zahra Salsabila, Devi Fajriani, Ujia Anugrah, Sultan Tirta Mujtaba, Rizky Amalia, dan Uswatun Hasanah. Semester 4B. Pengertian citraan. Citraan adalah gambaran angan yang diciptakan penyair untuk memberikan gambaran yang jelas, untuk menimbulkan suasana, untuk membuat lebih hidup dan menarik. Citraan atau pengimajian adalah gambar-gambar dalam pikiran atau gambaran angan si penyair. Citraan atau pengimajian adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Menurut Waluyo 2010-78. Pengimajian ditandai oleh dengan penggunaan kata konkret dan khas. Dalam puisi terdapat 3 imaji yang ditimbulkan, yakni imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Macam-macam pembagian citraan. Yang pertama, citraan penglihatan. Citraan penglihatan adalah citraan penglihatan yang memberi rangsangan kepada indera penglihatan. Yang kedua, citraan pendengaran. Citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau mengurangi bunyi suara. Yang ketiga, citraan perabaan. Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba, menurut Pradopo 2012. Yang keempat, citraan pengecapan citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pengecap, Pradopo 2012. Yang kelima, citraan penciuman adalah citraan untuk merangsang indera penciuman pembaca. Yang keenam, citraan gerakan. Citraan gerakan merupakan citraan untuk menggambarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak bergerak, tetapi dilukiskan sebagai dapat bergerak ataupun gambaran gerak pada umumnya. Fungsi citraan. Menurut Pradopo 2012, fungsi citraan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, untuk menimbulkan suasana yang khusus, untuk membuat lebih hidup gambaran dan dalam pikiran dan penginderaan, dan untuk menarik perhatian. Kedua, tipografi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak membangun paragraf, namun membentuk bait. Baris puisi tidak bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Tepi kiri atau tepi kanan dari halaman yang membuat puisi belum tentu terpenuhi tulisan, hal mana tidak berlaku bagi tulisan yang membentuk prosa. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan India Sioux. Tujuan daripada tipografi, yang pertama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Yang kedua, menciptakan hubungan yang kontekstual. Yang ketiga, memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki. Yang keempat, menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan serta mengkomunikasikan emosi. Elemen tipografi. Yang pertama, huruf teks. Pemilihan huruf teks menjadi elemen penting dalam tipografi yang harus diperhatikan. Usahakan untuk memilih huruf teks yang mudah dibaca dengan jenis font yang jelas. Misalnya, jangan terlalu tebal dalam memiliki jenis font. Yang kedua, huruf judul. Pemilihan huruf judul juga menjadi elemen penting dalam tipografi. Usahakan untuk memilih jenis font yang indah, tetapi tetap bisa dibaca dengan mudah. Fungsi tipografi. Menurut Suryanto Rustan dalam buku Mendesain Logo 2019, tipografi memiliki fungsi utama sebagai penyampai informasi yang harus membuat pembacanya merasa nyaman ketika melihat tulisan atau teks. Dalam penerapan ilmu tipografi, sebenarnya unsur readable dan legible menjadi hal yang sangat penting. Readable artinya tulisan atau teks bisa dibaca dengan mudah, sedangkan legible berarti pembaca bisa mengenali teks tulisan beserta hurufnya dengan mudah. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang merupakan salah satu kajian sosiologi sastra yang pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Pencipta karya sastra biasa disebut sebagai sastrawan.
Pengarang karya sastra dianggap sebagai makhluk sosial yang keberadaannya terikat status sosialnya dalam masyarakat. Ideologi yang dianutnya, posisi dalam masyarakat, dan hubungannya dengan pembaca. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Renwelk dan Austin Warren 1994 mengatakan bahwa sosiologi pengarang permasalahannya memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan hal-hal lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Kesimpulannya adalah citraan atau pengimajian adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Menurut Waluyo 10, pengimajian ditandai dengan penggunaan kata konkret dan khas. Dalam puisi terdapat 3 imaji yang ditimbulkan, yakni imaji visual seperti terlihat, imaji auditif yang seperti gema suara, dan imaji taktil atau cita rasa. Imaji visual adalah imaji yang berhubungan dengan penglihatan. Puisi seolah-olah melukiskan sesuatu yang bergerak. Imaji auditif adalah imaji yang muncul seolah-olah pembaca mendengarkan sesuatu. Dan imaji taktil adalah sesuatu yang menggambarkan kepada pembacanya seolah-olah merasakan sentuhan. Perasaan tipografi harus diseleksi dan digunakan dengan sepantasnya. Kita sebagai manusia berkomunikasi melalui apa yang kita lakukan dan yang kita lakukan. Oleh karena itu, tipografi merupakan tools serbaguna untuk menyampaikan informasi. Selain mengomunikasikan makna sesungguhnya, tipografi juga menyampaikan asal origin, tujuan, objektif, sikon atau lingkungan, environment, dan waktu saat itu atau point in time. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.